Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumarni dengan NIM F1212444. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas resume 5, manajemen proyek SD. 5.1. Apa itu manajemen lingkup proyek? Manajemen ruang lingkup proyek adalah proses penentuan dan pengendalian pekerjaan yang termasuk atau tidak termasuk dalam proyek agar tim dan pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama. 6 proses utama yang terlibat dalam manajemen ruang lingkup proyek. Yang pertama, manajemen ruang lingkup perencanaan. Kedua, pengumpulan persyaratan melibatkan pendefinisian. Ketiga, menentukan ruang lingkup. Keempat, membuat WBS melibatkan pengelompokan. Kelima, ruang lingkup validasi. 6, mengontrol ruang lingkup melibatkan pengendalian perubahan ruang lingkup. Gambar di atas meringkas proses dan output ini dan menunjukkan kapan proses dan output tersebut terjadi dalam proyek tipikal. 5.2. Manajemen lingkup perencanaan. Rencana manajemen lingkup adalah bagian rencana manajemen proyek yang bisa formal atau informal, tergantung pada kebutuhan. Secara umum, rencana manajemen ruang lingkup mencakup informasi berikut: bagaimana menyiapkan pernyataan lingkup proyek yang terperinci. Yang kedua, cara membuat WBS. Ketiga, bagaimana mempertahankan dan menyetujui WBS. Keempat, bagaimana mendapatkan penerimaan formal dari hasil proyek yang telah selesai. Terakhir, cara mengontrol permintaan perubahan pada lingkup proyek. 5.3. Persyaratan pengumpulan. Gambar di atas memperbaiki cacat perangkat lunak pada fase pengembangan lebih mahal daripada pada fase persyaratan. Sebuah studi tahun 2011 mengungkapkan statistik menarik terkait hal ini. Sebanyak 88% proyek. Kedua, 86% responden. Ketiga, 75% responden. Keempat, 70% responden. Kelima, mayoritas tim. Keenam, 83 tim. Ketujuh, responden. 5.4. Mendefinisikan ruang lingkup. Definisi ruang lingkup rinci sangat penting dalam manajemen proyek karena membantu memperbaiki estimasi waktu, biaya, dan sumber daya, penetapan dasar pengukuran dan pengendalian proyek, serta memudahkan komunikasi tanggung jawab pekerjaan yang jelas. 5.5. Menciptakan struktur jenis pekerjaan. Work breakdown struktur WBS adalah langkah selanjutnya dalam manajemen ruang lingkup proyek, di mana pekerjaan dikelompokkan untuk menentukan cakupan totalnya. Gambar di atas menunjukkan WBS untuk proyek intranet, pengelompokan utama untuk desain situs web, halaman beranda internet, halaman departemen pemasaran dan penjualan. Gambar di atas level WBS terendah adalah level 4. Paket pekerjaan adalah tugas di level terendah WBS. Gambar ini tugas 1.2.1.2.2.1.3, dan 1.2.4 atau berdasarkan penomoran yang di sebelah kiri adalah paket pekerjaan. Yang pertama, pendekatan untuk pengembangan struktur perincian kerja. Anda dapat menggunakan beberapa pendekatan untuk mengembangkan struktur perincian pekerjaan, yaitu menggunakan pedoman pendekatan analog, pendekatan top down, pendekatan dari bawah ke atas, pendekatan pemetaan pikiran. Gambar di atas adalah diagram mind mapping untuk membuat WBS proyek upgrade IT. Persegi panjang di pusat mewakili proyek secara keseluruhan dengan 4 cabang utama sebagai tugas utama dalam WBS. B. Kamus WBS. Kamus WBS adalah dokumen yang memberikan informasi rinci tentang setiap item WBS. C. Saran untuk membuat WBS dan kamus WBS. Beberapa prinsip dasar berlaku untuk membuat WBS yang bagus dan kamus WBS-nya. 5.6. Lingkup validasi. Ruang lingkup proyek didefinisikan dengan cukup baik. Banyak proyek IT mengalami creep ruang lingkup. Kecenderungan ruang lingkup proyek untuk terus menjadi semakin besar. Validasi lingkup melibatkan penerimaan formal dari hasil proyek yang telah selesai.
Baik, mungkin itu saya yang dapat saya presentasikan. Lebih kurangnya dan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.